alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, kami yang bernama Syamsuri SOSI, bahwa dalam hal ini kami melaksanakan tugas sebagai peserta PPG Daljab dalam jabatan 2022 dan batch 3, yaitu LPTK UINSA Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Semoga saya lulus UPIN, dan ini adalah sebagai perintah untuk dalam pelaksanaan UKIN untuk membuat video pembelajaran. Dan semoga dengan video pembelajaran ini saya bisa menambahkan sebuah kreativitas dalam pembuatan video, inovasi, dan hal-hal yang baik dalam pembelajaran, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik untuk anak bangsa demi bangsa Indonesia yang lebih maju dan maju lagi ke depan. Untuk itu saya memperkenalkan dengan membentangkan kertas ini, yaitu sebagai perintah dari LPTK dan juga Kemenak RI, yaitu ada nama saya dan juga beserta dengan barcode-nya, sehingga ini adalah sebagai perintah. Semoga dalam pelaksanaan UKIN uji kinerja saya semoga benar-benar maksimal dan sesuai dengan harapan. Sekian dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, seperti biasa di pertama ya, sebelum pembelajaran kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Silakan yang biasa untuk memimpin doa hari ini. Silakan. Sudah siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berikutnya adalah menyanyikan lagu nasional, yang biasanya di sini yang menyampaikan lagu nasional yang dipimpin oleh siapa? Najwa. Nah, kepada Najwa dipersilakan. Teman-teman dari sekolah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. patriot proklamasi.
sekalian, berikutnya adalah absensi. Dalam hal ini yang tidak hadir ada berapa? 2. Yang tidak hadir ada 2. Yang satu siapa? Nur Laina. Nur Laina ke mana? Sakit. Kemudian yang satunya? Tahun jana kemana? Izin. Ya. Alhamdulillah hanya 2, yang satu sakit dan yang satu izin. Artinya semuanya mengirim surat dan tidak ada yang alfa. Semoga hal itu akan berkelanjutan dan semoga selamanya nanti bisa nihil ya dalam pelaksanaan selama kelas ini. Alhamdulillah, semoga kalian diberikan sehat walafiat, bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Siap anak-anak ya? Selamat pagi. Ya, terima kasih anak-anak. Aplaus kepada kalian semua. Adalah kita mengulas materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah tentang apa? Ya, tentang syaja'ah atau berani. Ya, berani. Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang berani atau syaja'ah? Silakan. Ya. Sendiri, Pak. Ya, silakan. Baik, syaja'ah atau berani adalah sikap di mana kita harus berani dalam situasi manapun, baik dalam luar sekolah maupun di dalam sekolah. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, betul. Yang namanya berani ini adalah ada 2, ya, ada 2 yaitu berani secara fisik dan juga berani secara jiwa. Ya, berani secara fisik itu misalkan kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita laksanakan. Misalkan kita kena kasus hukum, semoga tidak ya. Kita bisa untuk bertanggung jawabkan gitu. Ya. Kemudian kita disuruh untuk kerja bakti, ya berani untuk kerja bakti. Kita disuruh untuk apapun yang bersifat fisik dan itu merupakan perintah, baik itu perintah agama atau perintah negara. Ya, kita harus berani, artinya kita berani untuk melaksanakan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ini adalah berani secara jiwa. Ya, artinya apa? Kita berani untuk misalkan menghadapi segala sesuatu apapun. Misalkan diberi kesempitan ekonomi misalkan, tapi semoga tidak anak-anak ya. Ya, semoga ekonomi kita itu diberikan kelapangan, kelancaran, amin. Dan juga panjang umur dan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita harus berani untuk menghadapi itu. Atau misalkan kita nanti di dunia kerja atau di dunia kuliah misalkan kita diberi tanggung jawab apapun oleh atasan ya atau oleh kampus bagi yang kuliah nanti, itu ya kita ya harus berani untuk menghadapi itu. Kita misalkan menghadapi pemimpin yang tidak benar, kita melaporkan, menyampaikan kepada pemimpin itu ya, walaupun laporan itu harus dengan menggunakan kalamin layyinin, artinya dengan menggunakan kalam yang lembut, kalam yang baik kepada pemimpin. Bukan terus kemudian memprovokasi. Ada di mana-mana ada pemimpin misalkan salah satu dalam perkataan, satu sekali dalam perkataan misalkan atau kebijakan, kemudian kita memprovokasi, itu nggak boleh, itu namanya nggak berani, itu namanya. Ya, kalau berani itu langsung ngomong ke orangnya, gitu. Atau ngomong ke ajudannya agar bisa menyampaikan ke beliau. Itu bagus caranya begitu. Ya. Nabi Musa saja, Nabi Musa sebagai nabi ketika pada waktu Fir'aun memimpin kerajaannya Fir'aun,
Nabi Musa akan menyampaikan sebuah kebenaran kepada Fir'aun, itu Allah mengatakan silakan kalian sampaikan kepada Fir'aun, tapi dengan menggunakan ramin layinin, qaulin layinin, harus dengan menggunakan kata yang lembut. Bukan terus kemudian dikatakan setan, dikatakan yang kasar-kasar, sekebun binatang disebutkan semua, jangan. Itu nggak boleh. Tetap dengan menggunakan kalam yang lembut. Coba kalian perhatikan, Fir'aun itu sudah kejamnya bagaimana? Kan sudah paling punya kejam, sudah mengaku Tuhan dan lain sebagainya. Itu kan sudah lebih dari segalanya sudah. Nah, itu saja oleh Allah diperintahkan dengan menggunakan kalamin layinin. Berani untuk menghadap, berani untuk mengatakan yang benar. Gitu, walaupun tetap dengan menggunakan kalamin layinin, yaitu dengan kalam-kalam yang lembut, kalam yang baik, bukan kalam yang provokasi dan memaksakan pecah belah. Itu adalah berani ya. Dan alhamdulillah anak-anak di pertemuan sebelumnya tentang syaja'ah, ya, tentang syaja'ah atau berani, itu adalah anak-anak bagus-bagus nilainya, ya, bagus-bagus nilainya, dan tidak ada yang remedi. Dan semoga untuk di pertemuan yang akan datang itu tidak ada yang remedi juga ya. Ya. Oke. Ini adalah gambaran syaja'ah ya. Ini adalah gambaran syaja'ah. Yang pertama, yang sebelah selatan itu apa anak-anak? Gambar apa? Iya, gedung KPK. KPK itu mengatakan berani jujur, hebat. Ketika seseorang sudah tertimpa musibah korupsi, maka harus berani jujur. KPK-nya sendiri harus jujur. Jangan sampai mau untuk disuap, mau untuk di rishwah, kemudian mau untuk di hal-hal yang baik, hal yang lain yang tidak baik ini. Tapi harus jujur. Ya, harus jujur, berani. Tidak mudah menjadi KPK. Artinya kalau misalkan yang ditangani itu adalah mafia besar misalkan, atau misalkan apalah yang sekiranya bisa membunuh tubuh KPK itu, ya, maka kalau misalkan tidak berani nggak mungkin jadi KPK. Maka KPK ini adalah harus orang yang syaja'ah, orang yang berani. Nah, makanya berani jujur, hebat. Yang tengah apa anak-anak? Gambar apa itu? Ya, ketika ada ujian kalian harus berani mengerjakan sendiri. Jangan sampai tengok kanan kiri. Ya, apalagi terus kemudian ngerepek dan lain sebagainya. Jangan biasakan, harus mengerjakan sendiri. Dan gambarannya ini tidak ada yang nyontek. Ya, tidak ada yang tengok. Ya, ini adalah berani mental bahwa jawabannya sendiri ini adalah benar. Kemudian yang utara itu apa anak? Memecahkan kaca. Iya, memecahkan kaca. Dia bertanggung jawab. Ketika kalian main sepak bola, kemudian memecahkan kaca, maka kalian harus bertanggung jawab. Itu namanya berani. Ya, kalian membawa anaknya orang berkemudian, maka harus berani bertanggung jawab. Jangan terus kemudian tidak, itu nggak baik. Nah, walaupun praktek itu juga tidak baik. Paham anak ya? Ya. Kemudian materi berikutnya. Ya, materi berikutnya ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua. Dan di samping itu harus membahagiakan orang tua. Jadi hormat, patuh, dan membahagiakan orang tua. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Janganlah engkau kalian mengatakan hah pada orang tua, mengatakan hah saja. Misalkan disuruh, "Dok, Le, ini silakan beli lombok atau beli garam." Nah, itu nggak boleh.
wala taqul lahuma uffin, mengatakan gitu saja nggak boleh. Apalagi terus kemudian sampai malah begini kepada orang tua, ama nggak boleh. Siapa sih lo? Misalkan begitu, itu nggak boleh kepada orang tua begitu. Ya, wala tanharhuma, jangan sampai engkau getrak menghardik orang tua, nggak boleh. Maka waqul lahuma qaulan karima, katakanlah kepada beliau berdua dengan qaulan karima, yaitu dengan perkataan yang lembut, yang mulia, yang baik. Ketika bagi orang yang Jawa harus dengan menggunakan bahasa Jawa yang halus, yang kromo, jangan kasar-kasar kepada orang tua. Sekiranya bagaimana orang tua tersebut ini bisa senang, itu adalah orang tua. Anak-anakku sekalian, bahwa ini adalah kompetensi dasar ya, yang harus kita laksanakan, yang harus kita capai. Yang pertama ini adalah meyakini bahwa hormat kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama ya, sebagai sikap spiritual. Kemudian sikap sosial itu adalah menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman surat Al-Isra ya, ayat 23 dan hadis yang terkait. Kemudian yang bersifat pengetahuan atau kognitif itu adalah kita nanti akan menganalisis perilaku hormat dan patuh ya, menganalisis apa itu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian sebagai praktiknya nanti kalian menyajikan kaitan antara ketauhidan dan peribadatan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini adalah kompetensi dasarnya. Tujuannya kita adalah ini. Kenapa kita itu mempelajari materi ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua? Tujuannya adalah ini. Ya, anak-anak yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini kalian diharapkan mampu satu, meyakini hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kewajiban agama yang baik. Dua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, itu anak-anak ya, adalah tentang tujuan kita pembelajaran. Dan ya silakan kalian baca sendiri untuk pembelajaran ya. Kemudian yang sekarang adalah peta konsepnya ya, patuh kepada orang tua. Ini tadi sudah dikatakan bahwa surat apa? Surat Al-Isra ayat 23 ya, ayat 23 dan 24 ya. Tadi Pak Samsul sudah menjelaskan bahasa bagiannya adalah fala taqul lahuma uffin ya, wala tanharhuma waqul lahuma qaulan karima. Ini adalah sebagian contoh daripada Al-Qur'annya ya. Kemudian kalau misalkan hadisnya itu adalah ridho biridhol walidain wasukillah bisukil walidain, bahwa ridhonya Allah ini tergantung ridhonya orang tua. Tapi kemudian syukur atau marahnya Allah itu tergantung marahnya orang tua. Kalau misalkan orang tua itu tidak maksudnya apabila orang tua itu marah kepada kalian, maka Allah pun juga marah kepada kalian. Setelah ini kalian ini harus kerja kelompok ya, kerja kelompok yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, yaitu tentang mencari ini ya, bagaimana caranya untuk satu itu mentaati perintah orang tua, merendahkan diri pada kedua orang tua, melanjutkan perjuangan orang tua, berbuat baik kepada orang tua dengan cara membantu meringankan pekerjaan orang tua, tidak mengucapkan hal yang buruk, melaksanakan wasiat orang tua, tidak berkata kasar dan membentaknya, mendoakan orang tua baik
mereka yang masih ataupun yang sudah meninggal menyambung silaturahmi dengan orang tua yang sudah tiada. Jadi menyambung sahabatnya orang tua yang sudah tiada itu adalah sebagai haknya kalian, haknya orang tua untuk kalian, untuk haknya orang tua untuk kalian. Kalian bisa melanjutkan terhadap silaturahmi kepada sahabat-sahabatnya. Paham ya? Ya. Sekarang adalah kalian diskusi, ya. Kalian diskusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kemudian nanti ada LKPD, lembar kerja siswa yang Pak Samsuri edarkan nanti, dan itu nanti sama kerjakan dan ditulis di dalamnya. Siap anak-anak ya? Ya. Silakan sekarang. Anak-anak sekalian, sekarang kalian sudah berbentuk kelompok, ya, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan sekarang Pak Samsuri akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja siswa. Dan di sini nanti kalian itu ada tugas-tugasnya untuk menyelesaikan yang ada di PPT itu. Bagaimana cara kalian bisa menyelesaikan yang ada di PPT itu? Paham anak-anak ya? Pak Samsuri ini membagikan LKPD-nya, ya, lembar kerja peserta didik. Silakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan kerjakan anak-anak. Ya, silakan dikerjakan. Ya, anak-anak, definisi orang tua adalah Orang yang melahirkan kita dan membesarkan kita. ya. Kalau orang yang bukan melahirkan tapi menyusui kita, itu termasuk orang tua kita tidak? Iya. Termasuk. Oke. Ya anak-anak, kalian sudah mengerjakan kerja kelompok, dan sekarang adalah kita memastikan apa yang kalian cari, ya, dengan cara kita melihat video, ya. Nanti setelah itu kalian yang sudah kalian cari di Google atau misalkan di buku paket atau di lainnya tadi di kerja kelompok, setelah itu menonton video, kira-kira benar nggak apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian utarakan di LKPD tadi. Kalau misalkan belum, silakan itu disesuaikan dengan video ini. Mungkin video ini adalah sebagai penguat penambahan pengetahuan dalam pembelajaran. Paham anak-anak ya? Silakan kalian nonton video ini. Silakan. Orang arani mawani dengan darani jadi istilah jadi mustahil. Jadi latihan seperti itu nabi itu maknanya orang sekedar gak arani. Jadi misalnya sampai ada tahu misalnya orang atau nabi atau apa jenisnya gak arani. Tapi arani kayak dulu itu jadi orang mengenai ujungnya. No, nggak. Ini juga boleh tapi ujung dulu kalau ya semua ujung dulu. Anak-anakku sekalian, kalian sudah kerja kelompok dan juga sudah menonton video. Sekalian sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan apa yang kalian hasilkan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4. Ya, dan siap untuk presentasi anak-anak ya? Siap. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 4 siap? Siap. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, kalian sudah siap semuanya untuk menjelaskan paparan tentang patuh dan taat dan hormat dan mensejahterakan orang tua. Ya,
Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan melihat videonya. Silakan dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Kemudian sekarang adalah kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik dari kesimpulan tadi bahwa sesuai dengan tema hari ini yaitu taat kepada orang tua, di mana kita dalam posisi manapun kita harus taat dan patuh terhadap orang tua karena beliaulah yang sudah membesarkan kita mulai dari lahir sampai sekarang kita mau lulus SMK ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 dan sekarang adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang patuh dan hormat pada orang tua dan guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Sekarang adalah kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang patuh dan taat kepada guru dan orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah anak-anak hasilnya. Ya, anak-anak, kalian sudah kerja kelompok, menonton video dan sudah presentasi. Ya, dari paparan yang kalian sampaikan dan juga yang kalian cari, apakah dari sini ada masalah yang harus dipecahkan? Silakan ditanyakan. Silakan. Ada yang tanya? Ya, silakan. Apakah kita harus patuh apabila kita dijodohkan oleh kedua orang tua? Ya. Pertanyaannya adalah apakah kita patuh, apakah dikatakan patuh, apakah kita harus patuh kepada orang tua ketika kita dijodohkan oleh orang tua? Silakan yang mau jawab, silakan. Ya. Tetap patuh, tetapi ngomongnya dengan cara halus. Iya, bagus itu. Jadi kita tetap harus apa itu taat kepada orang tua walaupun kita itu tidak mau gitu ya. Ya, nggak apa-apa asalkan tetap kita itu dengan menolaknya kepada orang tua dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus. Mungkin ada jawaban yang lain dari pertanyaan yang pertama? Mungkin ada, silakan. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Bagaimana tanggapan jika orang tua ingin meminjam uang kepada kita dan kita tidak memiliki uang tersebut? Apakah harus dipinjamkan orang lain atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi ada sebuah pertanyaan ya dari jawaban pertanyaan yang kedua. Apabila kita tidak punya uang, sedangkan orang tua kita itu membutuhkan uang, apakah kita harus utang atau bagaimana? Ya, silakan. Yang mau jawab, ya silakan.
berusaha untuk meminjam orang lain selagi kita masih mampu untuk mengembalikannya. Iya. Tetap kita itu berusaha untuk meminjamkan uang kepada orang lain atau kemanapun, ya, asalkan itu halal dan diperkirakan uang itu kita bisa untuk membayarnya. Lawang kita itu kredit mobil bisa, kredit sepeda motor bisa, masa kredit hutangnya orang tua kita nggak bisa. Lawang kita memaksakan diri saja untuk beli apa bisa, kan gitu kan? Ya, beli emas di sini bisa, gelang bisa kita walaupun dengan kredit. Ya masa cuma berapa ribu misalkan yang dibutuhkan oleh orang tua kita tidak bisa membantunya orang tua. Nah, bagaimana kita cara untuk membahagiakan orang tua? Maka caranya orang tua jangan sampai tahu itu uang dari mana, yang penting halal ya. Kuncinya adalah yang penting halal. Entah kita itu dari hutang, entah itu dari mana, yang penting orang tua itu adalah terpenuhi permintaannya. Gitu, paham ya? Paham anak-anak? Paham. Ya. Dan sekarang untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ke Pak Samsuri, ya. LKPD-nya bisa dikumpulkan ke Pak Samsuri, ya. Ya. Nah ini nanti anak-anak saya nilai untuk LKPD-nya, ya. Dan alhamdulillah di pelajaran hari ini kalian semangat, kalian bahagia, kemudian kalian tidak ada yang cemberut, semuanya itu adalah tersenyum, kemudian semuanya adalah bergembira, tidak ada kemudian yang susah. Alhamdulillah dalam pelajaran ini berjalan dengan lancar. Dan anak-anak sekalian, untuk di pertemuan yang akan datang kita materinya adalah jenazah. Jadi bagaimana pengerawatan jenazah di pertemuan yang akan datang. Ya, di pertemuan yang akan datang kita merawat jenazah. Jadi kalian itu harus siap-siap nanti dipraktekkan di minggu depan untuk praktek pemulasaran atau pelaksanaan perawatan jenazah. Ya anak-anak, di terakhir ini Pak Samsuri meminta kepada kalian, nanti kalian itu apabila di jalan ada yang ngajak harus kalian lihat-lihat dulu siapa dulu itu. Kalau tidak kenal jangan mau untuk diajak, jangan mau diajak ya, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Mohon hati-hati di jalan anak-anak ya. Dan sekarang adalah berdoa ya. Siapa yang berdoa penutup? Ya, silakan. Baik teman-teman semuanya, marilah kita berdoa untuk orang tua kita dan juga doa untuk pulang. Kita berdua siap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Silakan dan Ya, terima kasih anak-anak sekalian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.